Ibu-ibu, marilah sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita untuk memohon ridhonya atas kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, puji syukur senantiasa kami haturkan kepada Engkau, Sang Pengatur alam semesta, atas rahmat dan nikmat yang Engkau berikan kepada kami semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabbana, atas izin dan rahmat-Mu kami berkumpul di sini dalam rangka kegiatan webinar gabungan Qabil 2 dan 3. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini adalah acara yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan barokah, dan jadikanlah kami istri-istri yang solihah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua PKPKC Ibu Sri Mariadi, yang kami hormati Wakil Ketua PKPKC Ibu Irma Robert, yang kami hormati Ibu Teti Arisyanto sebagai pembina KOIL 2 dan KOIL 3, yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua KOIL, pengurus inti dan pengurus KOIL, serta Ibu-Ibu seluruh anggota KOIL PKPKC yang kami sayangi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan hidayahnya mempertemukan kita pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berdasarkan program kegiatan KOIL 2 yang telah disusun pada awal tahun 2022, KOIL 2 dan KOIL 3 bekerja sama mengadakan kegiatan bertema sharing session, merangkai bros maning dengan kawat, yang akan disampaikan narasumber kita yaitu Ibu Ifayani. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 rangkaian. Rangkaian pertama telah dilaksanakan secara offline terbatas pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 di Gedung Sanggar PKPKC. Mengingat masa pandemi yang belum berakhir, sehingga peserta yang hadir dibatasi 2 orang tiap KOIL dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dilaksanakannya kegiatan offline agar perwakilan peserta dapat secara jelas mengetahui dan memahami materi, sehingga nantinya diharapkan dapat menularkan atau menyampaikan kembali materi yang telah didapat ke anggota KOIL-nya masing-masing. Rangkaian kegiatan yang kedua dilaksanakan pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Januari 2022, secara online melalui media Zoom. Besar harapan kami agar ibu-ibu dapat mengikuti acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan keterampilan ibu-ibu yang nantinya dapat mendatangkan ide-ide untuk mengembangkannya.
Selain itu, dengan kegiatan ini, semoga sebagai wadah silaturahim kita, sehingga kita sebagai keluarga besar kita PKC tetap semakin kompak dan maju. Amin. Pagi-pagi, sarapan buah pepaya. Tak lupa berdoa sebelum makan. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Bu Mela. Yang saya sayangi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Kowil 2 dan 3 yang telah berkolaborasi menyelenggarakan acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih pula kepada narasumber kita, yaitu Ibu Eva Yamin, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Hal ini sesuai dengan usulan dari anggota Kowil pada saat kegiatan kunjungan wilayah yang lalu, bahwasanya lebih banyak lagi diadakan program kerja dengan menggunakan narasumber dari ibu-ibu anggota PIKA-PKC, yaitu dengan tujuan untuk lebih memaksimalkan lagi sumber daya yang ada di lingkungan PIKA-PKC yang kita cintai ini. Webinar kali ini merupakan program kerja lanjutan dari Kowil dan 3 yang sebelumnya sudah dilakukan secara offline yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing Kowil. Dan acara webinar ini juga merupakan acara Kowil yang pertama kali diselenggarakan di awal tahun 2022. Jadi kegiatan webinar kita ini yang pertama kali ya, Bu Mela, di tahun 2022. Semoga menjadi awal yang baik dalam memulai rangkaian kegiatan PIKA-PKC berikutnya. Ibu-ibu yang berbahagia, seperti yang sudah ibu-ibu ketahui, bros merupakan salah satu aksesoris, berfungsi sebagai perhiasan, namun lebih sering digunakan sebagai aksesoris pemanis yang dipasang atau disematkan ke pakaian atau media lainnya. Seringkali kita menggunakannya dalam setiap acara. Beragam bros dijual di pasaran dan berbagai motif dan model. Alhamdulillah, dalam organisasi PIKA-PKC ini, kita mempunyai anggota-anggota yang mempunyai bakat dan potensi yang luar biasa, yang bisa membagikan ilmunya kepada kita. Salah satunya adalah Ibu Eva Yamin, yang pada kesempatan pagi hari ini berkenan memberikan ilmunya kepada kita tentang bagaimana merangkai bros manik dengan kawat. Tentunya sebagian ibu-ibu sudah banyak yang melihat hasil karya yang sangat cantik dari Ibu Eva Yamin. Termasuk saya beberapa kali sudah melihat hasil karya beliau, luar biasa bagus. Bahkan kemarin kita juga pernah membawa untuk ikut acara pameran di Jakarta, kemudian tanggapan dari anggota PIKA yang lain pun luar biasa, karena rangkaian yang rapi yang dibuat oleh Ibu Eva Yamin membuat kerajinan yang kita punya dapat bersaing dengan hasil karya dari PIKA yang lainnya. Saya pun melihat banyak ibu-ibu yang memakai bros hasil karya Ibu Eva sendiri. Pagi ini kita akan mencoba membuat bros yang tentunya akan menjadi kepuasan bagi kita apabila dapat membuat hasil karya sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan dapat kita jadikan peluang untuk berkarya dan berniaga. Ibu-ibu yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap sharing session ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Mariadi yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu tadi dapat menjadi penyemangat bagi kita semua dalam berkegiatan hari ini dan juga hari-hari berikut. Terima kasih, Temela, ibu-ibu semua. Baiklah ibu-ibu semua, sebentar lagi kita akan memasuki acara inti sharing session bersama dengan narasumber. Namun sebelumnya, marilah kita saksikan terlebih dahulu video singkat mengenai kegiatan yang sudah dilakukan secara offline pada tanggal 15 Januari 2022 bertempat di Sanggar PKPKJ. Marilah kita simak terlebih dahulu videonya. Baiklah Ibu-Ibu, setelah menyaksikan video tadi, sampailah kita ke acara inti webinar Merangkai Brosmanik dengan Kawat bersama dengan Ibu Iva Yamin. Namun terlebih dahulu, marilah kita sambut moderator kebanggaan kita, Ibu Siti Solahuddin. Kepada Ibu Siti Solahuddin, kami persilahkan. Baiklah, sambil menunggu Ibu Siti, kita bacakan terlebih dahulu CV dari narasumber kami, Ibu Iva Yamin. Baiklah, kita bacakan terlebih dahulu CV narasumber. Nama lengkap Ibu Ima Fahiro, biasa dipanggil dengan Ibu Iva Yamin. Tempat tanggal lahir Tegal 5 Oktober 1983, yang beralamat di Perum Pupuk Kujang, Blok D 13. Hobi dari Ibu Iva yaitu membuat kerajinan tangan. Ibu Iva berprofesi sebagai ASN instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang pada tahun 2012 sampai dengan sekarang. Dan juga memiliki owner galeri Pak yang dimulai dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Pengalaman kursus itu memanfaatkan media Instagram dalam berbisnis, workshop PRT Dayak, dan pameran yang pernah diikuti oleh Ibu Iva yaitu Gebyar UMKM, Karawang Creative Night, dan banyak pameran lainnya. Pameran yang diikuti inilah beberapa fotonya. Pernah juga bros beliau dipakai oleh Ibu Bupati Karawang, Ibu Selika, Ibu Irma Robert, dan juga ini beberapa kegiatan yang telah diikuti oleh Ibu Iva Yamin. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi oleh Ibu Iva Yamin. Ibu Iva Yamin, kami persilahkan. Oh iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bu Sri Mariadi, Bu Teti Arif, Bu Irma Robert, dan ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa belajar bersama ibu-ibu semuanya di sini. Ibu-ibu semuanya apa kabar? Baik, Bu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap semangat sampai dengan acara ini selesai dan menghasilkan karya yang cantik-cantik yang luar biasa. Amin. Kita semua biar harapannya bisa mencintai lagi, lebih mencintai lagi produk-produk handmade ya ibu-ibu ya. Jadi untuk praktek hari ini yaitu merangkai bros manik dengan kawat. Nanti ibu-ibu akan diperlihatkan beberapa video tutorialnya, kemudian kita praktikkan bersama. Baiklah, sebelumnya ibu-ibu udah disiapkan dulu ya bahan-bahannya. Sudah semua ya? Kalau sudah semua, kita akan saksikan dulu video tutorial yang pertama, yaitu teknik mengunci kawat. Silahkan untuk videonya diputar dulu, kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva. Saya istri dari Bapak Muhammad Ulani Prabagan Sisna. Pada hari ini kita akan mencoba merangkai bros manik dengan menggunakan kawat. Adapun alat yang akan kita gunakan yaitu menggunakan 3 tang. Tang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama tang potong, yang kedua Potong, ini tang putar, yang ketiga adalah tang jepit. Untuk bahan-bahan yang digunakan adalah kawat ukuran 0,4 mm, sarangan 3 cm, cam daun, manik kerang, resin tetes, batu agate, aneka kristal ceko, dan mutiara sintetis. Nah, demikian tadi untuk video tutorial yang teknik pertama, yaitu perkenalan ya. Perkenalan untuk bahan dan alatnya. Silakan ibu-ibu disiapkan dulu untuk bahan dan alatnya. Selanjutnya kita akan video tutorial yang kedua, yaitu teknik yang pertama, teknik mengunci kawat ya. Teknik mengunci kawat. kawatnya. Silakan ibu-ibu Kawat bisa ini berukuran kurang lebih 1 Yang harus diperhatikan itu pada saat pertama kali kita merangkainya itu teknik mengunci. Nah, saya akan memasukkan di ujung kawat itu ada 2, yaitu kanan kiri ya. Kita asal ambil salah satu ujungnya, kita masukkan pada lubang ketiga. Lubang ketiga dari luar. Nah, kita masukkan sepanjang kurang lebih 1 cm. Kita tahan menggunakan dari ujung sebelah kiri. Kemudian ujung yang lain kita masukkan pada lubang yang keempat dari luar. Sampai rapat ke sarangan. Kemudian ujung yang tadi yang sebelah kanan kita masukkan lagi pada lubang yang ketiga. Sampai rapat kembali. Tarik, jangan ragu-ragu untuk menariknya. Nah, jadi untuk teknik mengunci kawat ini kita harus mempersiapkan kawatnya sama sarangannya ya Ibu. Silakan disiapkan untuk kawat dan sarangannya. Nah, jadi
Tadi kita masukkan, sebelumnya saya ini dulu ya jelasin, kalau sarangan itu ada dua sisi, yaitu sisi, saya sebutnya sisi depan sama sisi belakang. Kalau sisi depan itu sisi yang selalu menghadap ke muka kita ya. Nah, itu biasanya ini yang lebih datar gitu. Nah, ini sisi depan, kemudian sisi belakang itu yang cekung. Nah, ini kita masukkan dulu salah satu ujung kawatnya ke lubang ketiga ya, pada sarangan. Kita ambil bagian lubang yang diameter, jadi tengah-tengah gitu. Tengah-tengah di sini. Ada lubang ketiga, kemudian kita masukkan lagi yang lainnya, ujung kawat yang lainnya pada lubang di atasnya, atau sebenarnya bisa juga pada lubang yang terdekat dengan lubang yang pertama kita masukin ujung kawat tadi. Boleh di samping kanannya, boleh di samping kirinya yang terdekat. Kemudian ujung yang lainnya kan tadi dimasukkan ke lubang yang keempat atau yang terdekat, dikembalikan lagi pada lubang yang ketiga. Tarik, rapatkan dengan sarangan. Nah, hasilnya seperti ini. Dia nggak goyang. Bisa kelihatan ya, Ibu-Ibu? Silakan Ibu-Ibu praktekkan. Boleh dilihatin? Ada yang sudah? Jadi seperti ini. Hasilnya rapat dengan sarangan. Kurang naik ya? Ini ya. Terlihat ya Ibu-Ibu ya? Yang Ibu-Ibu yang udah mulai, boleh diperlihatkan hasilnya? Boleh diperlihatkan? Oke, sudah bisa semua ya? Nah, kalau sudah semuanya, kemudian teknik yang kedua, kita akan lihat lagi video tutorialnya. Silakan. Jadi untuk membuat bros dengan kawat ini, yang pertama kita memasukkan manik-maniknya itu yang ukurannya paling besar. Di sini saya menggunakan resin tetes. Kita masukkan pada lubangnya. Kita tarik sampai rapat. Hasilnya seperti ini. Kemudian ujungnya kita masukkan lagi pada lubang yang sama, yaitu masih ada di lubang ketiga dari luar. Nah, ini kan posisinya masih kurang kencang ya, jadi masih goyang. Jadi kita harus mengikatnya 2 sampai 3 kali ikatan. Nah, ini posisi ujung kawatnya masih ada di luar. Kita masukkan lagi. Boleh Ibu-Ibu memasukkannya pada lubang yang di bawahnya, jadi nanti untuk menahan manik-maniknya ya. Sama, karena tadi kita memasukkan kawatnya itu pada lubang ketiga, jadi kita keluarin lagi melalui lubang yang ketiga dari luar. Kita tarik kencang. Nah, ini posisinya lebih kencang dari yang tadi.
Kalau dirasa ibu-ibu semua masih kurang kencang untuk manik-maniknya, silakan boleh ditambah 1 ikatan lagi. Ini saya sudah menambahkan cukup 2 ikatan. Gimana ibu-ibu, bisa dipahami? Bisa dipahami ya videonya ya? Nah, jadi sekarang selanjutnya yaitu kita pasang manik-maniknya, kita mulai rangkai. Urutan merangkai manik-manik ini sebaiknya dari yang terbesar sampai dengan yang terakhir itu yang terkecil. Nah, ini namanya resin tetes, atau mungkin ada ibu-ibu yang dapat manik-manik resinnya itu nggak bentuk tetes, nggak apa-apa. Nah, ini saya ambil yang bagian tetesnya itu berada di atas ya. Kita masukkan melalui lubang bagian atas dari ini, jadi yang lancipnya itu. Kita masukkan kawatnya, kemudian rapatkan dengan sarangan. Rapatkan dengan sarangan. Nah, tadi kan kita kawatnya itu posisinya ada di lubang ketiga. Ketika kita sudah merapatkan manik-maniknya, kita masukkan lagi kawatnya itu pada lubang yang sama, yaitu lubang ketiga menuju ke arah belakang sarangan. Nah, hasilnya begini ya ibu-ibu ya. Bisa kelihatan ya. Oke. Nah, tadi kan kalau manik-manik yang besar itu kan butuh apa ya, ikatan yang kencang ya. Silakan ibu-ibu bisa mengikat manik-maniknya itu sampai 3 kali ikatan. Atau kalau misalkan 2 udah cukup, nggak apa-apa. Nah, ini kan apa namanya, ada tips lagi biar untuk manik-maniknya itu lebih apa ya namanya, nggak goyang gitu, kita tahan lagi. Sebaiknya kawatnya itu ketika kita mau mengikat yang keduanya itu, kawatnya kita masukkan ke bagian dalam sarangan itu pada lubang yang kedua di bawahnya. Tadi kan lubang ketiga, sekarang lubang yang kedua, jadi dia bisa menahan manik-manik yang besar gitu. Oke, baik ibu-ibu, mohon terkendala. Ada kendala tadi saat masuk. Ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dia langsung di mute suaranya boleh. Jika ada dirasa yang tidak mengerti. Iya, langsung aja. Ada pertanyaan boleh raise hand Ibu, biar langsung Ya, ke depan. boleh. Oh iya. Ada pertanyaan Bu, ini via chat box. Bu, mohon maaf peragaannya ditunjukkan ke arah kamera karena tidak jelas. Mungkin bisa diulang untuk yang itu Bu, peragaannya. Nah, yang mungkin lebih ke kamera. Iya, ini. Ibu Putri Agung bisa langsung ajukan pertanyaan ke narasumber. Boleh dibuka aja mic-nya. Ya, kameranya agak ya. Nah, mungkin ya. Terima kasih. Mungkin diperlihatkan lagi Bu Iva ke kamera. Arahkan ke kamera browse-nya. Ini. Tidak terlihat Bu Iva ke kamera. Oh, tidak terlihat. Nah, itu sip. Oke. Bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Iya, begitu maaf. Terima kasih. Cukup ya Bu Putri Agung ya. Cukup. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Nah, lanjut mungkin Bu Iva untuk selanjutnya. Mangga. Baik Bu Siti. Jadi ini untuk ikatan yang kedua, kawat itu kita masukkan ke bagian dalam sarangan. Itu pada lubang di bawah di bawah lubang ketiga, yaitu lubang kedua ya, biar ketahan ini manik-manik yang besarnya. Terus kita masukkannya itu lewat bawah. Bu Iva, punten, ya. Sepertinya kayaknya tidak terlihat di kamera, lebih ke kamera saja. Iya. Nah ini Nah, terlalu dekat Bu, kurang jauh. Mungkin bisa di depannya Bu Iva. Nah gitu sip. Ini. Nah, ini lewat lubang yang di bawah. Ke atas. Kemudian kita masukkan lagi ke lubang yang ketiga aja ya.
Nah, begini ya Bu Ibu hasilnya. Ini kayaknya cukup kencang. Sepertinya ada pertanyaan lagi, Pak. Ya, Dari silakan. Ibu Sekar Nugraha, Kowil 4. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, Ibu, maaf, untuk mengunci itu hanya dimasukkan ke lubangnya saja, ataukah harus dikaitkan? Oh, jadi gini. Tadi kan ada 2 ujung kawat. Nah, kita masukkan salah satu ujungnya itu pada lubang ketiga, pada sarangan. Kita ambil Diperlihatkan baris sarangan yang di diameter ini tengah ya, bagian tengah diameter. Kita cari lubang yang ketiga, lingkaran ketiga dari sarangan, dari pinggiran ya, 1, 2, 3 gitu. Jadi ketiga, tarik lubang ketiganya, kemudian kita masukkan sepanjang 1 meter. Kita masukkan ke bagian arah belakang ya, dari dalam ke belakang. Nah, panjangnya kurang lebih 1 cm, kemudian kita tahan dengan tangan kanan atau jari telunjuk tangan kanan. Bagian belakang itu 1 cm, kemudian ujung kawat yang lainnya kita masukkan pada lubang yang keempat di atasnya, atau boleh di lubang yang terdekat dengan lubang ketiga tersebut. Oh ya. Nah, setelah diarahkan ke belakang, kawat yang satunya tadi, kita kembalikan lagi pada lubang yang ketiga. Tapi masih posisi ditahan ya, yang 1 cm itu. Nah, kita tarik. Nah, kita tarik ke arah depan. Yang tadi kawat yang pada kita keluarkan, kita arahkan ke bagian belakang, kemudian kita kembalikan lagi pada lubang ketiga. Jadi nanti dia akan mengunci. Gitu. Oh gitu, oke. Bagaimana Ibu Sekar? Coba. Ya. Oke, coba. Semangat. Dia akan main sendiri kok, Bu. Iya. Oke, yang penting nggak jatuh nanti aja ya. Cukup ya Bu Sekar ya. Terima kasih ya, cukup Bu. Oke, terima kasih. Mangga dilanjuti, Pak. Nah, ini sudah rapat ya, dan udah kencang saya rasa. Kalau udah cukup dengan 2 ikatan nggak masalah. Tapi kalau misalkan kok saya kurang kencang nih, boleh ditambah 1 ikatan. Dan setiap kali memasang manik-manik itu pastikan ujung ini berada pada dalam sarangan. Di dalam sarangan. Tadi kan dalam sarangan itu, sarangan bagian dalam itu, bagian depan ya. Bagian depan sarangan. Jadi sarangan bagian depan itu yang bagian datar. Gitu. Nah, sampai di sini cukup jelas ya? Silakan Ibu jika ada yang mungkin masih kesulitan. Sepertinya ibu-ibu sedang asik praktek nih, Bu Iva. Iya. Keren sekali, luar biasa. Masih uel-uel dengan kawatnya. Ada pertanyaan Bu, ibu-ibu sampai sini mungkin ada yang masih kesulitan masang batu? Sepertinya sudah, sambil berjalan aja Bu Iva, mangga selanjutnya. Oke, kalau sudah selesai, pastikan kawatnya kita keluarkan lagi ke bagian depan sarangan ya. Tapi nanti sebelumnya kita lihat aja dulu video tutorial yang berikutnya, yaitu teknik memasang charm daun. Silakan. Berikutnya, kita akan memasang aneka charm daun. Jadi pokoknya kita mulai dengan memasang manik-manik yang ukurannya paling besar, terus paling itu yang paling kecil. Sekarang kita manik daunnya kita kasih. Untuk memasang manik daun, itu dengan cara memasukkan kawatnya pada lubang yang ketiga dari luar. Ibu-ibu boleh pilih di mana aja untuk memasang daunnya. Kali ini saya akan memasangnya pada sebelah kanan, kiri, dan atas. Masukkan lagi kawatnya pada lubang yang sama. Kita tarik kencang.
seperti ini hasilnya. Ini biarkan saja, mungkin kelihatannya nggak kencang, tapi nanti setelah kita memasang manik-manik, dia akan rapat dengan sendirinya dan lebih kencang. Oke, Ya. Tadi sudah kita lihat ya untuk video tutorial yang teknik memasang cam daun. Tadi ada ini apa? Cat itu penjelasannya mungkin saya terlalu cepat ya. Terima kasih masukannya. Jadi apa namanya? Saya iniin lagi ya. Nah, nggak apa-apa Bu Iva, sambil santai aja. Iya. Nanti lama-lama malah asik. Nah, jadi untuk sekarang kita akan memasang cam daun. Kenapa yang dipasang itu daun cam daun dulu? Karena apa namanya, kalau kita sudah memasang cam daun, nanti manik-manik yang kita butuhkan itu tidak terlalu banyak, sedikit ya. Berbeda ketika kita memasang manik-maniknya dahulu, itu nanti akan apa ya, lebih banyak manik-manik yang kita butuhkan gitu. Nah, yang harus diperhatikan ketika memasang cam daun ini, kan bentuknya itu lebih panjang. Nah, sebaiknya kita posisikan cam daun ini pada lubang agak ke dalam gitu. Misalkan pada lubang ketiga, keempat, itu bisa disesuaikan dengan panjangnya cam daun. Kalau misalkan dia lebih pendek boleh, misalkan di pada lubang ketiga. Silakan ibu-ibu bisa berimajinasi sendiri. Misalkan pengen memasang cam daunnya itu berjejer, nggak apa-apa. Atau misalkan saya pengennya berada di sebelah kanan, kiri, atas, nggak apa-apa, silakan. Bu Iva, punten nih. Ya. Ini sebelum memasang cam daun, kayaknya ada Ibu Wiwit Handi, K8. Ya. Beliau ini kesulitan dengan katanya kawatnya kepelintir, Bu. Bagaimana cara meluruskannya itu, Bu? Ini mau memasang daun gimana ya kawatnya? Boleh diperlihatkan kepelintirnya di bagian seperti apa? Boleh Ibu Wiwit Handi, mangga. Untuk meng-unmute. Di-unmute dulu Ibu suaranya, Bu Wiwit Handi, punten. Tadi baru mau mulai bagian belakang ya, bagian belakang. Ininya sih udah kepelintir-pelintir duluan. Ini saya lagi lurus-lurusin. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya itu memang ada tang sendiri ya, tang pelurus gitu. Tapi makanya ketika kita merangkai bros ini, usahakan kawat ini dalam keadaan lurus. Jadi selalu diperhatikan. Misalkan mau masang manik-manik yang lain, kita perhatikan lagi nih kawatnya. Kalau udah kira-kiranya mau ketekuk atau kepelintir, kita lurusin sambil kita lurusin gitu. Jadi selalu memperhatikan keadaan kawatnya gitu. Nah, kalau memang sudah terlanjur dan nggak bisa, kalau misalkan pakai tang putar itu bisa nggak, Bu? Pakai tangnya yang mana ya, maaf? Yang putar, kan yang tadi yang di bukan. awal yang sudah dijelaskan. Yang ini ditunjukkan saja, Bu Iva. Iya. Yang ini bukan ya? Bukan, itu tang jepit, Ibu. Oh, salah. Ini yang bulat, yang muter. Ini, nah, iya. Nah, betul. Bisa itu. ini nggak, Bu? Bisa ditarik pakai itu tengah-tengahnya ya? Kan kalau udah kepelintir. Kepelintirnya ini banget nggak? Ini mau saya buka lagi aja sih. Oh, nggak usah, Bu. Kadang susah sih. Berarti di bagian belakang sarangan ya? Iya. Diperlihatkan saja Ibu yang ya, kepelintirnya. Kalau memang sudah terlanjur, nggak apa-apa. Dirapatkan saja dengan sarangannya. Dirapatkan. Ya boleh, nanti dicobain. Iya, dirapatkan saja kalau memang sudah terlanjur, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya itu ada kayak tang pelurus gitu. Saya punya kayak gini. Jadi dia ujungnya itu pakai silikon. Ini fungsinya buat meluruskan kawat gitu. Nanti dia akan kembali lurus.
Nanti nggak apa-apa, yang bagian belakang itu kan akan ketutup ya sama penutup sarangan. Jadi nggak apa-apa, tinggal ditekuk aja lagi, dirapatkan ke sarangannya. Oke. Ya udah, saya coba lanjut aja. Mangga, Bu. Iya. Ya Bu Wiwit, kayaknya memang belum mulai nih, masih kesulitan, masih belibet ternyata ya Bu ya. Iya. Tapi semoga Nggak apa-apa ayo, Bu, langsung terus, di itu terus. aja. Langsung dirapatkan aja, jadi langsung ikut ke apa namanya? Teknik selanjutnya. Masukkan yang ini ya. Iya. Nah, itu yang besar. Cukup ya Bu Wiwit ya? Ya. Oke, terima kasih Bu Wiwit dari K8. Monggo Bu Ipa dilanjut. Kita lanjut pasang cam daun, mungkin nanti bisa sambil mengejar Bu Wiwit ya Bu Wiwit ya. Nah, ini ada hasil yang sudah jadi. Cam daun saya pasang pada bagian kanan, kiri, sama atas ya. Boleh seperti ini atau boleh berjejer-jejer juga nggak masalah. Sesuai imajinasi ibu-ibu masing-masing ya. Silakan yang ibu-ibu yang di rumah sambil memasang cam daunnya. Iya Bu Ibu. Posisi kawat, jangan lupa kan awalnya di bagian belakang sarangan. Nah, ketika mau memasang manik-manik itu harus diarahkan ke bagian depan sarangan. Kalau memang misalkan mau ke lubang ketiga, ya udah kita ambil lubang ketiga atau lubang keempat, boleh. Misal ini mau saya pasang pada sebelah kanan ya. Jadi kita arahkan dulu kawatnya ke bagian depan sarangan. Nah, seperti ini. Ini kawatnya sudah berada di depan sarangan. Ulin. Kemudian kita masukkan cam daunnya. Ya, sambil kita praktek ada pertanyaan lagi nih Bu Ipa. Ya, silakan. Sepertinya ada yang mau mulai-mulai melirik-lirik dan penasaran lagi, katanya dari Bu Lucy Lutfi, K6, Kowil 6. Kalau beli alat dan bahan di daerah Cikampek, PWK, Karawang di mana ya Bu? Oh, saya kurang tahu. Kalau Tapi mungkin belinya di Bu Ipa dong tentu ya Bu ya? Kalau alat kebetulan Di saya masih ada stoknya. Bahan-bahan juga masih banyak, insya Allah. Berarti Bu Lucy Lutfi bisa beli di Galeriva. Jangan lupa follow IG beliau @galeriva. Betul Bu Iva ya? Ya, betul. Stok Tapi melimpah yang bisa aman. di Instagram itu masih bahan-bahan jadi semua sih. Ya, baiklah. Gak apa-apa via WA, gak apa-apa. Iya, sip. Nah, jadi kita masukkan cam daunnya, kemudian kita masukkan lagi kawatnya pada lubang yang sama. Tadi kan kawatnya diarahkan ke bagian depan sarangan pada lubang ketiga. Masukkan cam daunnya, kemudian kita arahkan lagi kawatnya pada bagian belakang sarangan di lubang yang sama tentunya ya. Jadi pokoknya gitu, selalu memasang manik-manik itu, misalkan kita kita masukkan ke lubang ketiga, ya nanti kawatnya itu kita arahkan ke bagian belakang sarangan juga pada lubang ketiga gitu, selalu pada lubang yang sama. Dan selalu dari arah yang sama ya Bu Iva, jadi dari Iya, depan. betul. Jadi tidak pernah melintas ke pinggiran atau sisi luar dari sarangan ya? Betul, ya. Jangan melewati pinggiran sarangan. Karena apa? Nanti pada saat penutup sarangannya udah jadi, udah dipasang, itu kawatnya akan tetap terlihat. Berbeda ketika kita masukkan dari lubang yang satu, kemudian dari lubang yang sama, tanpa melalui ini, nanti hasilnya itu lebih rapi, lebih cantik. Kawatnya ketutup. Kuncinya harus sabar ya Bu Ipa ya. Iya. Kalau pengen buru-buru biasanya jalur alternatif ke pinggir. Gimana Ibu-ibu? Sudah semua? Mungkin ada, kalau ngechat-chat tuh lama, mungkin langsung aja dibuka mikrofonnya jika ada kesulitan. Sepertinya masih sibuk praktek nih Bu Ipa, menyenangkan sekali nih Bu Ibu, langsung anteng semuanya ya. Iya. Ya itu ada chat lagi tuh Bu. Dari Bu Devi. Nah, bagaimana? Dari Bu Devi Taufik,
pengurus inti, saya udah 2 kali praktek nih Bu katanya, tapi selalu kekurangan bahan. Bagaimana ya mensiasati agar irit bahan katanya nih, gimana ini Nah, untuk bisnis juga nih. ini Ya, terima mungkin kasih Bu Devi, mangga Bu Iva. ya, terima kasih Bu Siti. Jadi mungkin memasang teknik pada saat memasang cam daunnya itu posisinya kurang ke dalam gitu. Kurang ke dalam. Jadi mungkin beliau lebih ke pinggir. Jadi nanti akan banyak sekali Lubang yang tidak tertutup berarti ya Bu ya? Iya, iya begitu. Nah, Mungkin Bu Devi terlalu takut ke tengah kali Bu, jadi dia memasang daunnya mungkin terlalu pinggir, makanya jadi kekurangan. Jadi begitu Bu ya, Devi? ya, atau mungkin pada saat memasang manik-maniknya itu pelintir teknik memelintir itu memutar manik-maniknya itu kurang rapat dengan sarangan. Jadi mungkin hasilnya itu renggang gitu ya. Sepertinya Bu Devi sudah tidak sabar nih untuk meng-unmute mikrofonnya. Mangga Bu Devi ingin bertanya langsung kepada pemateri kita. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Bu Iva. Ini saya udah 2 kali ya, alhamdulillah udah 2 kali praktek. Dan hasilnya memang jadi selalu melebar aja gitu, akhirnya kurang bahan aja. Gitu. Padahal ya mungkin yang tadi kedua sudah saya tambahkan itu ya manik-maniknya ada kelebihan. Nah itu ternyata saya praktek lagi di rumah sendiri, hasil yang dari kemarin teorinya itu saya praktekkan dan akhirnya ya kurang bahan lagi. Mungkin ini memasang daunnya itu agak ke pinggir gitu ya, Bu. Iya, boleh diperlihatkan nggak hasilnya? Ini. Iya, itu jadi memasang daunnya itu terlalu ke pinggir ya. Oh gitu ya, baiklah. Boleh agak ke dalam. Terus kawatnya itu kurang pelintir, kayaknya masih itu tuh, masih harus dipelintir. Yang manik batu agate yang bagian atas itu terlihat kawatnya masih longgar gitu. Iya. Mungkin itu lebih dikencengin lagi gitu biar nanti hasilnya lebih rapat ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Iva. Oke, sama-sama. Kalau sudah sama masternya, meskipun tidak diraba dan dipegang itu ya, biar terlihat aja udah terlihat ya Bu Iva ya, luar biasa sekali. Ini nggak bisa baik Bu Devi, terima kasih. Ya. Sepertinya harus praktek yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya Bu Devi nih. Siap. Oke, terima kasih Bu Devi Taufik dari pengurus inti. Ya, sama-sama. Cam daunnya sudah terpasang ya. Cam daunnya sudah terpasang. Yang ibu-ibu di rumah. Nah, ini kalau cam daun ini kan dia bentuknya besi gitu ya. Jadi kalau besi itu misalkan ini hasilnya longgar begini, nggak masalah. Nanti akhirnya akan ketutup dengan manik-manik. Jadi ketimpa gitu. Nanti dia lebih rapat dan nggak goyang lagi. Tapi kalau misalkan ibu-ibu, saya kok ragu ya kalau goyang begini, nggak apa-apa. Mungkin mau diputar sekali nggak apa-apa, sekali 2 kali diputar nggak apa-apa. Atau dipelintir ya, namanya pelintir atau diputar. Tapi untuk memelintirnya itu penuh kehati-hatian. Nah, karena ini bentuknya besi ya, jadi hati-hati aja kalau untuk memelintirnya. Boleh dipelintir sebanyak 2 kali. Atau nggak dipelintir juga nggak apa-apa. Nah ini ya, nggak apa-apa kalau masih gerak, nanti dia akan ketimpa sama manik-manik yang lain. Biarkan aja begini ya. Ada pertanyaan lagi nih Bu. Ya. Dari Bu Asri Dede Kowil 2. Tips bagaimana agar kawat tetap lurus gimana ya Bu? Saya praktek 2 kali kesulitannya di situ. Mungkin kawatnya jadi melencong-melencong gimana Bu? Mungkin tipsnya biar kawatnya tetap lurus, mungkin saat habis dimasukin manik-maniknya harus gimana gitu. Mungkin begitu dari Bu Asri Dede. Mangga Bu Iva. Oke, terima kasih Bu Siti. Jadi tadi ya tipsnya agar kawat selalu lurus. Ketika kita sudah memasang satu manik-manik, kita selalu luruskan kawatnya. Nah, gini. Jadi harus selalu memperhatikan. Masang satu manik-manik, kita luruskan.
Jangan, mungkin karena terlalu asik ya, pasang berikutnya, tahu-taunya kawatnya udah tertekuk gitu, jadinya nggak bisa ke tahap berikutnya. Sebenarnya bisa aja sih kalau misalkan pelintirannya itu sudah berada di belakang, itu dia nanti akan ketutup sarangan, bisa langsung dipepetkan aja, dirapatkan ke sarangannya, nggak apa-apa. Diputar-putar lagi pakai tang puter boleh, nanti baru dipepetkan ke sarangannya dengan menggunakan tang jepit itu ya, gitu. Itu aja. Oke, bagaimana Bu Asri? Mudah-mudahan ketemu. Sepertinya nggak 2 kali praktek, harus 3 dan seterusnya. Praktek-praktek lagi. Harus selalu meluruskan intinya ya. Iya, betul. Silakan ibu-ibu sampai selesai cam daunnya dipasang ya. Sambil itu kita sambil ngobrol aja, nggak apa-apa. Bagaimana pemasangan cam daun? Apa ada yang kesulitan? Sepertinya lagi pada asik praktek nih, Bu. Ya, nggak apa-apa. Dianggap selesai semuanya memasang cam daun ya? Dilanjut aja Bu Iva, mangga. Oke, kita lanjut untuk video berikutnya, yaitu teknik memasang manik kerang ya. Kemudian berikutnya kita pasang manik kerangnya, karena ini ukurannya besar juga ya. Boleh ibu-ibu ambil lubang di bagian yang belum terpasang dulu. Kita keluarkan dulu kawatnya, ada lubang ketiga yang keluar dari luar. Untuk memasang manik kerang ini, ibu-ibu bisa menggunakan teknik putar. Jadi diputar kawatnya seperti ini ya. Kelebihan membuat bros dengan kawat ini, misalkan pada saat kita memasang manik-manik itu patah di tengah jalan. Nah, itu kita bisa memulainya lagi dengan cara seperti yang awal, teknik mengunci, lalu dilanjutkan saja. Nanti bisa rapi kembali. Berbeda dengan membuat bros dengan menggunakan senar. Kalau senar itu kalau dia putus di tengah jalan, dia harus diulangi dari awal. Baiklah, mungkin ibu-ibu semua cukup jelas ya dengan videonya. Nah, setelah tadi selesai memasang cam daunnya, kemudian kita mau memasang manik kerang. Jadi manik kerang itu yang ini ya ibu-ibu ya. Nah, ini yang kerang. Nah, dia kan ada bentuknya itu agak tebal gitu, beda sama cam daun. Kalau cam daun itu kan tipis. Nah, kalau ini kerang itu ada tebalnya, jadi dia boleh dipasang di pinggiran sarangan, nggak apa-apa, tapi nanti dengan menggunakan teknik putar atau dipelintir gitu kawatnya. Nah, pada saat memelintir, pada sarangan kawat yang berada di bagian belakang kita tahan. Kita tahan dengan menggunakan tangan kiri. Nah, sebelum memasang manik kerangnya, selalu memperhatikan ini kawatnya pastikan ujung kawatnya sudah berada di bagian depan sarangan yang ke arah muka kita ya. Nah, kita arahkan ke bagian depan. Tadinya kan di bagian belakang, kita arahkan bagian depan. Silakan ibu-ibu bisa memasang manik kerangnya itu di mana aja yang kira-kira masih
masih longgar gitu. Nah, ini contohnya saya tempatkan, diposisikan pada sebelah cam daunnya ini, di sini boleh. Boleh di bagian apa lubang yang di pinggiran sarangan atau boleh yang kedua, nggak apa-apa. Bu Ipa, Ya. aku pernah tuh praktek itu tuh, ternyata saat memelintir itu kawatnya ternyata putus itu Bu Ipa. Terus, nah, Kenapa itu ya? ketika kita memelintir atau teknik memutar itu hati-hati juga ya. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur terputus, kita pasang lagi saja kita pasangkan lagi kawatnya dengan cara teknik yang pertama, yaitu dikunci dulu kawatnya. Jadi boleh dilanjutkan tanpa harus diulang dari awal. Tapi kita cari lubang yang kosong, sekiranya misalkan yang patahnya tadi pas mau memasang manik cam ya, manik kerang. Nah, pas mau memasang manik kerang ini patah, nah kita ulangin lagi. Maksudnya bukan diulangin dari awal ya, tapi kita pasang lagi kawatnya dengan sesuai teknik yang pertama, yaitu teknik mengunci kawat, kemudian kita pasang manik kerangnya. Oh, baik. Hati-hati ya, awalnya tuh hati-hati untuk teknik pelintirnya. Berarti nggak usah kita mulai dari awal ya Bu ya? Nggak usah, karena kan sudah terpasang daun ini udah cukup Kuat kencang sebenarnya. ya. Sudah kuat. Ya, terima kasih Bu Iva. Sama-sama Bu Siti. Ada yang nanya lagi nih Bu, dari Bu Erni Agung, Kowil 1. Kan aku benar-benar dipampang. Bu Erni mungkin mau langsung mengajukan pertanyaannya kepada pemateri? Boleh. Sama Bu Siti aja Bu, lagi sambil gendong anak. Oke, baik. Ini pertanyaan titipan ternyata Bu. Ya. Pertanyaan dari Bu Ana Kowil 1 karena beliau tidak bisa join, sedang berada di luar ya. Gitu. Pertanyaannya, nama bahannya untuk pembuatan bros itu belinya di mana dan namanya apa? Tentu yang buat dasar bros, saya juga amati punya ibunya yang dipajang itu dasarnya macam-macam. Mungkin sekali lagi ya Bu ya, tadi pertanyaannya sama seperti yang awal, beli bahannya di mana dan namanya apa? Bisa beli di galeri Pak, atau bisa WA langsung ke Bu Iva. Bukan begitu Bu Iva ya? Ya, di online juga ada. Di online. Kalau di Jakarta, di Tamsit ada itu toko manik-manik namanya apa ya? Toko Karisma ya. Mungkin jauh kalau ke Tamsit ya Bu ya. Ya mending langsung aja ke Bu Iva kayaknya. Udah Barangkali tinggal main. Barangkali pengen bahan yang lain, misalkan bisa improvisasi nih setelah bisa membuat bros, pengen bikin tali masker, pengen bikin gelang, kalung itu. Soalnya aku udah pernah nyoba nih Bu Iva. Ya. Ceritanya ada bekas-bekas yang bikin konektor masker kan, pengen nyobain. Gimana ya, ternyata aku malah ngegulang Mbak Bu Iva. Beda lagi kalau belinya di Bu Iva udah tinggal satu kantong, udah tinggal bikin aja. Hasilnya udah kelihatan cantik deh. Nah, ini untuk manik kerangnya sudah terpasang. Ketika mau memelintir, tahan kawatnya ya, tahan kawat yang bagian belakangnya menggunakan tangan kiri. Nah, udah, nih sudah terpasang. Ibu-ibu juga hasilnya bisa diperlihatkan terlebih dahulu, boleh? Pada yang kesulitan. Saya offside, Bu. Gak sabar, udah duluan. Tapi hasilnya luar biasa cantik ya. Udah ada hasil berarti. Bu Rohma. Ya. Punten, saya mau bertanya sama Bu Iva. Mangga Ibu. Ya, Bu Iva, punten. Itu kan saya lihat bahannya itu udah ada lobang. Atau kita buat lobang sendiri. Kalau misalkan kita buat lobang sendiri, apakah ada alatnya, Bu Iva? Oh iya, Ibu izin Bu Sri Mariadi. Jadi itu tuh manik yang kita beli sudah dilubangi semua, Bu. Oh. Ya,
saya juga ada yang kenal yang dari benar-benar batu alam ya Bu. Itu tuh biasanya suka minta langsung dilubangi. Kebetulan saya nggak punya pelubang manik-maniknya gitu. Maniknya tuh udah kencengan, sudah ada lubangnya gitu Bu semuanya. Oh, memang sudah ada lubang ya. Saya pikir apakah kita mau lubang sendiri, berarti alat lagi ya. Iya. Gitu, Ibu. Menyenangkan ya, menyenangkan. Saya mau coba deh nanti kapan-kapan pesan alat dulu. Wah, luar biasa sekali, Bu Sri. Terima Bu Sri, kasih. saya juga kecanduan. Bu Sri, saya juga nyoba sekali, pengen beli lagi nih. Iya. Waktu bahan datang, saya langsung bikin gitu, Bu. Karena nggak sabar nunggu Sabtu. Iya, Benar, Bu tapi Teti. hasilnya udah cantik, Bu. Bu Teti. Asik, Bu. Bener, Bu, asik. Benar, asik, sepertinya asik ya. Saya menyukai itu bikin-bikin seperti itu. Sebenarnya saya suka. Saya lihat Alhamdulillah. kayaknya menyenangkan gitu ya. Semoga nanti kita ada hasilnya, kita berbagi ilmu. Makasih ya Bu Iva. Ya, sama-sama. Luar biasa sekali. Terima kasih, Bu Sri. Sami-sami Bu Rohma. Makasih. Iya, Mari sami-sami. kita sebarkan racun-racun handmade ya, Bu. Iya. Racun apa madu ini? Mungkin Bu Iva tadi banyak yang nanya, yang serius mungkin mau bikin dalam pantai besar ya Bu Sri, yang mau dijual atau apa itu bisa. Iya benar, nanti bisa. Karena memang hasilnya memang sudah bagus Bu Iva. Nanti bisa kita pasar-pasarkan. Saya lihat Bu Irma juga pakai, setiap paketnya bau bagus-bagus gitu. Masya Allah, Bu Irma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti kalau misalkan ibu-ibu semuanya di sini sudah bisa semua, bisa tuh Bu dikumpulin, nanti bisa dikoordinir, bisa dijualin gitu Bu. Iya, bazar, kita bazar ya. Ya. Ulang tahun Pika kita bisa buka bazar. Tapi ibu-ibu udah pada pintar gimana mau dijual ke anggota ya Bu Teti? Kadang ada Bu yang lebih pakai jalur instan. Tahu Ya, caranya betul. kan, beli aja gitu. Iya, Selalu iya, ada kan. konsumen. Tetap ada konsumennya, tetap. Nanti kita itu Bu Iva, kita kumpulkan hasil karya ibu-ibu, nanti kita adakan bazar ya waktu ulang tahun Pika ya. Dan ya Bu Iva ya. Amin, mudah-mudahan Amin. sukses ya Bu, Amin. lancar. Nah, bisa juga Luar buat biasa ini, sekali. misalkan ada yang mau naik haji, terus oleh-olehnya boleh ini dipakai, nanti ibu-ibu semuanya bikin, nanti dikumpulin jadi satu, terus itu jadi souvenirnya gitu. Masya Allah, iya, iya. Good idea. Atau souvenir pernikahan ya. Iya, boleh Ibu. Betul, betul. Hal-hal yang positif mah lebih bagus ya Bu Iva. Ya, alhamdulillah Bu. Yang penting semangat ya Bu ya. Iya, harus semangat, harus semangat. Kalau sudah hobi nanti mesti dilakukan. Karena menyenangkan kan, kegiatannya menyenangkan. Apalagi hobinya dibayar Bu. Hobi yang dibayar. Hobi yang menghasilkan ya Bu, produktif. Yang menghasilkan. Lope-lope. Sekarang kan apa-apa harus cuan ya Bu, katanya ya kan. Cuan, betul, cuan. Ujung-ujungnya cuan. Nanti kita pasarkan ya Bu Iva ya. Ya, mudah-mudahan semangat Bu. Iya, iya. Ke luar negeri. Amin, amin. Ini seru Bu, lihat ekspresi yang pada praktek, ada yang alisnya sampai. Ya, senang sekali saya semuanya rata-rata pegang alat Bu Teti, pegang alat, bener. Iya, kemarin yang ini sampai Bu Ivanya kewalahan Bu bikin set-set bahannya itu. Pesanannya tuh ada yang satu koil pesan berapa gitu sekaligus. Kayaknya tuh disponsori koilnya atau gimana gitu ya. Ada sampai saya bilang, Mas ini enggak Bu Ivanya udah kewalahan, udah kebanyakan pesanan. Request warna. Iya, saya Karena- juga. Iya. Karena ketua koilnya juga mendukung Bu Teti. Makasih Bu. Kalau kesananya sih udah ini ya Bu Iva, yang paling teknik dasar tadi yang di awal-awal yang agak ribet ya. Kesananya kan mutiara yang kecil-kecil itu lebih cepat Bu finishingnya.
Iya. Jadi insya Allah ini selesai acara semua udah pegang hasil masing-masing. Amin. Mungkin lanjut ke yang itu, yang Agatha ya Bu Iva ya? Ya, oke, siap. Video tutorial memasang manik-manik. Mohon izin sebelumnya Bu, ada yang bertanya Ya. dari Bu Mimin. Bu Sri, terima kasih atas pertanyaannya. Sepertinya sudah mulai tergoda nih untuk praktek juga. Iya Bu Roma, sepertinya saya harus pesan alat dulu ya. Harus itu Bu, sepertinya Bu. Terima kasih. Narik-narik benang begitu senang itu. Alhamdulillah. Iya. Makasih Bu Roma, Bu Iva. Makasih Bu Iva. Ya. Ditunggu orderannya Bikin sendiri, ayo semangat. Iya, iya. Berikutnya. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Mimin. Ini Bu Mimin Kasmadi, ketiga. Bu Iva melintirnya berapa kali Bu? Mungkin takut patah jadi takut melintir-melintir nih Bu. Oh, jadi untuk melintirnya itu fleksibel ya, bukan berapa kalinya. Jadi fleksibel, pokoknya kita rapatkan dulu awalnya itu manik-maniknya dirapatkan sebelum dipelintir ya. Kita arahkan kawat yang sudah dipasang manik-maniknya ke bagian belakang sarangan. Kita arahkan di belakang ini. Nah, kemudian kita tahan sebelum kita pelintir manik-maniknya, kita tahan nih bagian belakang, baru kita pelintir. Nah, kalau sudah nggak goyang lagi, kencang nih, rapat. Nah, itu sudah ini, udah apa namanya? Tidak perlu kita pelintir lagi, karena kalau sudah antara kawat dengan manik-maniknya sudah rapat, itu kalau kita pelintir lagi takutnya nanti kawatnya akan putus gitu. Jadi secukupnya aja. Patah ya Bu ya? Ya, selama posisi manik-maniknya itu sudah rapat dengan pelintiran kawat gitu. Begitu Bu Siti. Bu Mimin ya. Nanti kita praktekkan bersama ya untuk pelintir manik-maniknya ya. Jadi ada di video berikutnya juga masih ada untuk memasang manik-manik. Nanti selalu menggunakan teknik putar atau teknik pelintir. Nah, berikutnya kita saksikan untuk video tutorialnya, yaitu memasang manik-manik agate, batu agate ya. Silahkan. Selanjutnya kita akan memasang batu agate. Nah, di sini saya menggunakan batu agate berukuran 12 mm. Kita pasang di tengah-tengah aja untuk menutup bagian tengah-tengah yang masih kosong seperti ini ya. Nah, jadi untuk memasang manik-maniknya, berikutnya itu menggunakan teknik putar atau segelintir. Untuk memutarnya perlu kehati-hatian. Nah, hasilnya seperti ini. Kita pasang manik-maniknya. Agate tadi yang 12 mili sama yang ukuran 6 mili itu kita habiskan pada bagian yang masih kosong. Kita praktekkan bersama ya. Pastikan kawatnya lurus. Ditengok dulu ya Bu kawatnya. Lurus ya. Nah, oke. Ini masih posisi ada di bagian belakang sarangan. Kawatnya kita arahkan ke bagian dalam sarangan. Kita akan memasang batu agate-nya pada tengah-tengah sarangan. Karena ini masih ada sarangan yang kosong ya. Belum terpasang manik-manik di tengahnya. Jadi silakan ibu-ibu arahkan
sarangannya ke bagian depan, lubangnya terserah di mana aja, di tengah-tengah yang masih kosong ya. Kita tarik ke arah depan. Udah rapat ya, belakangnya tuh rapat. Ini posisi udah di depan. Kemudian kita masukkan batu agate yang berukuran 12 mm. Nih. Yang besar. Kita masukkan kawatnya, ininya, batunya. Sampai rapat ya, sampai rapat ke sarangan batunya. Nih. Kemudian ujung kawatnya kita masukkan lagi ke lubang yang sama. Sama seperti tadi kita memasukkan batu agate-nya. Bisa dipahami ya Ibu-ibu ya. Nah ini, jadi posisi kawat sudah berada di bagian belakang sarangan. Posisi kawat sudah berada di bagian belakang sarangan. Rapat dengan sarangan, kita tahan menggunakan tangan kiri. Kita tahan kawatnya. Kita mau mulai teknik pelintir. Jadi setiap kali memasang manik-manik, itu kita gunakan teknik pelintir atau putar ya. Sebetulnya sih bisa pakai tang putar ya, cuman di sini saya lebih suka menggunakan tangan. Nah, teknik tang putar biasanya saya pakai itu pada saat membuat bros dagu gitu. Jadi dia kan dipasang utuh ke tidak menggunakan sarangan dulu gitu. Jadi pakai tang putar. Tapi kalau memutar manik-manik yang berada di tengah sarangan itu biasanya saya menggunakan tangan, lebih enak gitu. Nah, tadi kan sudah ini ya, rapat. Nah, kemudian masih ditahan ya, tetap ditahan kawat bagian belakangnya, terus kemudian kita putar. Batu agate-nya kita putar. Bu, seperti ini. Baik Bu Ipa, punten Ibu untuk sesi pertanyaan kita skip dulu karena terkendala waktu. Mungkin di akhir jika ada waktu ini kita akan beri kesempatan kembali. Mohon maaf. Untuk sesi pertanyaan di skip dulu. Punten ya Ibu Atik Arifin, Kowi 5. Ini Bu, kayak gini. Bagaimana Bu Iva? Bentar. Belum kelihatan. Ibu Atik ya? Ya, Ibu Atik Arifin, Kowi 5. Oh iya. Benar nggak Bu? Sudah jadi sepertinya Ibu Atik ya? Sudah jadi ya? Iya, cuma kurang kenceng. Oke. Iya, udah hebat banget, udah keren banget. Iya, jadi intinya tadi dipelintir ya Bu ya? Ini kurang kenceng Bu, gimana kencenginnya Bu? Yang mana yang kurang kenceng Bu? Yang manik-maniknya. Yang manik-manik yang di tengah ya? Iya. Oh Ibu, ini Gak apa-apa. Ibu pelintir. Ibu pelintir. Tapi khawatir kalau dipelintir lama-lama, dia putus loh Bu. Kayaknya harus praktek lagi deh Ibu Atik Arifin. Pokoknya kalau kurang rapat, kurang kencang itu kita pelintir aja. Berarti udah jadi ya Bu ya? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Sami-sami. Atik. Semangat. Bu Ipa, punten untuk sesi tanya jawabnya mungkin ditutup dulu, akan diselesaikan dulu untuk prakteknya ya Bu ya. Mohon maaf kepada yang sudah raise hand, kami batasi dulu pertanyaannya karena terkendala waktu. Mungkin Bu Ipa bisa lanjutkan ke materinya. Untuk ini ya, memasang manik-maniknya, silakan memasang batu agate-nya, silakan ibu-ibu selesaikan sampai habis ya, atau dirasa cukup. Intinya tadi untuk teknik memasang manik-manik batu agate itu rapatkan terus kemudian dipelintir atau diputar gitu. Selanjutnya langsung ke video tutorial gitu ya. Iya betul Bu. Oke, dilanjut saja dulu. Tutorial berikutnya yaitu ini menyelesaikan manik-manik yang ada.
finishing itu, jadi kita habiskan manik-manik yang ada ya. Sampai selesai, urutannya itu manik-maniknya, cara memasang manik-maniknya itu dari urutan yang paling besar sampai dengan yang terkecil. Jadi nanti manik-manik yang paling kecil itu dipasang pada saat sudah selesai, manik-manik yang besar itu udah terpasang. Jadi nanti ibu-ibu bisa memperhatikan kira-kira yang ada jarak itu di mana gitu, antara jarak kira-kira ada jarak antara batu yang satu dengan batu yang lain, boleh ditutup dengan menggunakan manik-manik yang kecil gitu. Jadi sarangan itu enggak terlihat lagi, tertutup ya. Nah ini tertutup, kita pakai manik kristal ceko. Jadi kita tutup dengan kristal ceko. Mungkin kalau nggak ditutup, terlihat jarak antara batu akad yang satu dengan yang lain. Gitu. Jadi intinya jangan sampai ada kerenggangan. Begitu. Mungkin tipsnya usahakan pasang manik-manik yang besar dulu ya Bu ya. Iya. Terakhir manik-manik yang kecil itu adalah untuk mengunci biar tidak goyang itu ya Bu ya. Iya. Begitu ya Bu ya. Aduh sebenarnya banyak banget nih Bu Iva yang mau bertanya Bu Iva. Iya. Tapi kita terkendala waktu sepertinya. Ini sambil menyelesaikan itu mungkin finishing. Finishing. Mungkin finishing dulu, kalau udah finishing bisa kalau ada waktu kita pertanyaan lagi ya Bu Iva. Ya, dilanjut boleh. saja Bu Iva. Ya, boleh. Untuk video berikutnya ya. Video berikutnya yaitu teknik terakhir bukan Bu Intan. Teknik terakhir yaitu teknik menutup sarangan ya. Ya betul Bu. Untuk langkah yang terakhir kita pasang penutup sarangannya. Ini pada saat menutup sarangan itu kan ada 4 pengait yang kecil-kecil pada bagian penutup pada bagian ini ya, penutup sarangan itu ada 4 pengait. Sebetulnya itu kita itu cara memasang pengaitnya itu dengan tang jepit. Memasang pengait itu dengan menggunakan tang jepit seperti ini ya. Nah, tapi sebetulnya tuh banyak banget merek-merek tang yang ada. Nah, kebetulan ini tang jepitnya itu agak tebal. Jadi kalau kita memakai tang jepit yang tebal gini, takutnya merusak rangkaian manik-manik. Jadi makanya tadi saya menggunakan tang putar, karena ini kan lebih kecil gitu ya. Nah, jadi Mungkin bisa menggunakan yang lebih ramping, fleksibel aja sih nggak apa-apa. Kemarin juga aku coba praktekkan karena mungkin sudah rapat Bu, mungkin bisa inisiatif pakai gunting agak dipepet-pepetin ke pinggir ya Bu ya. Pakai gunting? Iya, dimiringin guntingnya. Iya. Pokoknya selama nggak merusak rangkaian manik-manik aja, nggak apa-apa. Nah kebetulan kalau saya kan ada nih tang, dia lebih pipih itu tang jepitnya. Saya bisa pakai ini untuk menekan pengaitnya. Oke, baik Bu Iva, sepertinya pertanyaan masih sangat banyak sekali ini. Iya. Tapi apalah daya, kita terkendala dengan waktu ya Bu Iva ya. Oke, baik. Ibu-ibu yang sudah selesai, ada yang sudah selesai? Boleh diperlihatkan bagaimana atau wah sepertinya masih sibuk uel ini Bu. Masih asik banget ini Bu. Iya, nggak apa-apa. Nih semuanya nih. Nah, sampai jam berapa acaranya Bu Siti? Iya, kita dibatasi waktu sampai 10.30 Ibu. Bentar lagi kita penutupan. Oh gitu. Ada yang Mungkin sudah ibu-ibu selesai, bisa mungkin melanjutkan. bisa diperlihatkan. Yang udah selesai. Tadi ada tuh Bu. Nah, Ibu Ada. Riris Bambang sudah selesai. Keren Oh, sekali. alhamdulillah, luar biasa. Bu Teti apalagi itu keren Iya, banget. dari kemarin. Cuma offset. Luar biasa. Oke, ada lagi yang sudah selesai. Silahkan. Ibu Asri Dede juga sudah selesai. Sudah memperlihatkan hasilnya cantik banget. Biru-biru.
Oke, baik. Jangan sampai kawatnya melalui pinggiran sarangan ini ya. Jangan Iya, jalan pintas jadi ya, Bu, ya? pokoknya iya, arahnya itu dari lubang ke lubang, jangan melewati pinggiran. Oke, baik. Mungkin jika ada pertanyaan yang belum dijawab, bisa lanjut ke via offline ya, Ibu-Ibu ya. Mohon maaf sekali. Ada lagi yang sudah selesai? Wah, yang sudah selesai terlihat senyumnya sumringah banget, Bu. Rahasia. Bu Yaya Asep dari Kowil 3. Yang belum kayaknya deg-degan nih. Deg-degan nih. Tenang, Bu. Nggak usah karena membuat manik itu nggak bisa kita terburu-buru ya, betul Bu Iva ya? Iya, betul. Kita harus santai, Bersabar. hingga menghasilkan karya yang cantik. Dengan penuh cinta, betul Bu. Iya. Oke, baik. Karena kita terkendala waktu, ya Bu ya. Mungkin kita terbatas. Kita tutup ya Bu ya. Ya. Mungkin demikian saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semua ibu-ibu tetap semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi, yang lebih cantik, sampai menghasilkan pundi-pundi Grup ya. iya gitu. Kita ini lagi ya, semangatkan untuk menghasilkan produk-produk handmade atau buatan tangan sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu narasumber kita, Bu Iva, yang telah berbagi ilmu bagaimana membuat bros manik dengan kawat. Semoga dapat menginspirasi sehingga dapat menjadi usaha peningkatan pendapatan keluarga hingga terbentuk PKC keluarga yang sejahtera. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya kembalikan acara kepada MC. Siti Salahuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti yang sudah membantu acara dengan narasumber pada kali ini. Terima kasih juga kepada Ibu Iva yang sudah menjadi pengisi di acara kegiatan Kowil 2 dan Kowil 3 pada hari ini. Semoga apa yang telah diberikan oleh Ibu Iva tadi menjadi inspirasi dan juga pengetahuan terbaru bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu-Ibu, masuk ke sesi berikutnya, kita foto bersama. Bagi yang sudah praktek membuat bros, bisa foto dengan brosnya ya Bu. Foto bersama ini kita bagi menjadi 5 kali ya Bu. Dihitung dalam hitungan ketiga, nanti kita mulai. 3. Oke. Selanjutnya, yang kedua, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, cantik sekali. Dan yang terakhir. Ya, siap-siap Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Kita sudah berfoto bersama dengan hasil karya yang sudah kita buat tadi ya. Masuk ke saat-saat yang paling mendebarkan. Bagi Ibu-Ibu yang tadi mengikuti acara namun tidak praktek, kita akan membagikan door prize untuk Ibu-Ibu semuanya. Door prize-nya ada 8, yaitu 6 bros cantik, 1 bros keren, dan 1 bros istimewa. Baik Ibu-Ibu, pembagian door prize ini ada ketentuannya. Jika Ibu-Ibu masih mengikuti acara, akan kami bagikan. Namun, pada saat hitungan kelima ternyata Ibu-Ibu tidak hadir, maka akan kita ulang. Baiklah, pembagian door prize akan segera kita mulai. Untuk 6 pemenang terlebih dahulu ya. Iya.
Boleh nanti jika sudah mendapatkan hadiah brosnya nanti dipakai, kemudian cek Instagram Galeri Pak, kemudian jangan lupa tag Instagramnya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Tibalah kita pada akhir acara. Baiklah ibu-ibu hadirin peserta webinar, semoga kegiatan hari ini dapat menambah kompetensi bagi kita dan juga menjadi sebagai ajang silaturahmi di antara kita semuanya. Mewakili seluruh panitia yang bertugas pada kegiatan acara hari ini, saya memohon maaf apabila selama rangkaian acara berlangsung terdapat banyak kekurangan. Saya Mela Wahyu pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari ibu-ibu semua. Sampai jumpa lagi di acara kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.